jalan selangkah berhenti, selangkah jalan selangkah berhenti. Dan feeling gue membuat gue itu agak jauh sedikit berat, lebih berat lah daripada sebelumnya. Nah mungkin pada saat itu gue udah kecapean, sampai akhirnya ketika gue ngeres itu gue ngedenger suara langkah kaki dari arah atas gue. Gue berpikiran akhirnya ada yang turun juga jemput gue gitu kan. Gue dengerin kok langkah kakinya ada tapi kok nggak nyampe gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain pengalaman gue lagi nih, pengalaman pribadi gue. Karena ini tuh banyak banget pertanyaan sebelum-sebelumnya, jadi akhirnya gue jawab lah ya di cerita gue ini. Dan buat kalian yang penasaran ini tuh cerita apa, pokoknya kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita terbaru gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat, kita nyebat. Dan jangan lupa ngopi pokoknya coy. Nah jadi gue bakal nyeritain lah ya, kebetulan memang otak gue lagi ngeblank atau ya nulis tuh capek banget kan cuy ya. Walaupun udah ditulis sama orang tapi gue harus ngerevisi dengan gaya bahasa gue gitu kan. Dan stok tulisan gue banyak sebenarnya, cuman lagi gue proses tulis biar ada cerita next dan nextnya gitu. Dan juga sering banyak banget yang masalah nanya gitu kan. Sebenarnya kayaknya gue udah pernah ceritain deh ya, pengalaman atau pertama kali gue naik itu kapan gitu kan. Jadi sekarang kita ngobrol santai. Pokoknya ada sih seremnya, tapi ini sih lucu sih. Ada serem ada lucunya ya, kalian tau lah. Gue naik gunung gitu kan berkat keluarga gue yang suka naik gitu kan. Ya intinya berkecimpung dengan si Upi sama si Mamang ini, yang udah pasti wah udah habis-habisan tuh gue di ospek sama mereka. Dan lagi juga gue udah cerita kalau misalnya gue angkat yang cerita lama-lama gue kan, kalian juga udah sering dengar gitu kan di channel gue, di channel orang lain. Jadi kalau gue angkat lagi, kalian juga nanti bakalan komplain. Tapi untuk kali ini spesial banget nih cerita. Gue bakal kasih tahu pertama kali gue mendaki itu sebenarnya kapan sih. Walaupun ya kalau kalian ngedengar cerita horor gue kan itu di Gunung Asepan, sebenarnya nggak ada yang salah juga. Tapi definisi mendaki itu ya gue nggak tahu lah, kita kan berbeda gitu kan. Kalau gue kan selalu bilang kalau definisi gue mendaki itu dimana gue siap ilmu, gue siap alat dan tetek bengek, itu gue baru namanya naik. Tapi kalau gue masih dikawal sama orang itu gue belum siap naik ya, masih sebatas ya biasa-biasa aja gitu ya, healing biasa, masih dikawal orang. Tapi kalau gue udah siap gue mendaki itu ya gue udah siap segala-gala halnya, mulai dari fisik, mental dan sebagainya. Nah jadi gue akan ceritain dulu nih. Gue ini kan orang Sukabumi. Sukabumi itu daerah Jampang. Daerah Jampang ini banyak bukitan lah. Sebetulnya kalau kalian yang tinggal di perbukitan atau tinggal di daerah Jampang, kalian pasti sering dengar. Kalian bisa tanya lah sama orang-orang Jampang atau orang-orang Sukabumi. Kalau orang ke kebun pasti akan jawabnya, mau kemana? Ke gunung gitu kan. Ke gunung gitu. Padahal tujuannya ke kebun. Ya kenapa mereka bilang ke gunung itu? Karena ya kawasannya bukitan gitu. Jadi mau dataran tinggi yang kayak gimana gue masih akan disebutnya gunung. Dan pada saat gue kecil pun, jadi gue kelas 1 sampai kelas 5 itu kan di Tangerang. Nah kelas 6 dan seterusnya itu gue di Sukabumi. Walaupun gue SD-nya itu lama di Tangerang, tapi gue tetap tiap liburan
Kalau dulu kan liburan kayak sekarang paling seminggu 2 minggu. Kalau dulu tuh liburannya panjang cuy, sebulan lebih setahu gue ya, zaman gue karena gue kan kelahiran tahun 93. Itu tuh liburannya tuh panjang, jadi gue bisa liburan di kampung tuh lama gitu kan. Nggak kayak sekarang yang cuma sebentaran doang. Nah kalau di masa kecil gue juga gue udah biasa naik bukitan gitu. Ya gue nggak tahu itu dibilang naik gunung atau bukan. Dan dulu tuh kayak nyari kayu bakar, main, nyari burung dan sebagainya, gue udah naik turun bukitan lah. Dan gue kan maksudnya kalau sekarang kan udah jarang banget ya orang-orang yang ngaji gitu ya. Ngaji gue itu kalau di kampung ada acara yang namanya event ziarah, itu bener-bener pure 1 hari 1 malam jalan kaki cuy. Dan itu lewatin bukitan-bukitan terus. Ziarahnya itu benar-benar jauh pada saat dulu. Ya walaupun sekarang tempat ziarah yang sering gua dulu kunjungi itu udah bisa diakses sama motor, bahkan mobil juga kalau nggak salah udah bisa gitu kan. Jadi beda banget. Dan kalau lu bilang gua naik gunung dari kapan, ya gua dari kecil pun udah terbiasa jalan jauh gitu. Jalan nanjak, jalan turun. Dan awal-awal gua naik juga itu sebetulnya gara-gara harus ada penerus lah pada intinya. Mereka kedua orang yang ngajarin gue naik gunung ini, mereka tuh tahu nyari kerjaan itu susah. Lu orang kampung, tenaga lu, fisik lu oke gitu kan. Jadi ketika lu nggak punya kerjaan, sebenarnya lu masih punya opsi lain ya. Sebenarnya nggak cuma di gunung gitu kan, di hal lain pun masih banyak gitu. Nah kalau gue kan harus bertani, nggak mau tuh. Akhirnya Mamang sama Opi ini nyuruh gue lah buat nerusin. Ya udah, penerusnya nih gue kasih tahu, gue kasih ilmunya bla 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 untuk naik gunung. Awal-awal kenapa gue bersemangat untuk naik gunung, itu awal-awal gue disuruh morterin atau jadi panitia. Dan memang selaku orang kampung di Sukabumi wajib bisa masak cuy. Di umur kelas 6 itu udah bisa masak. Bukan masak nasi dong ya, jadi masak nasi di aronin itu udah bisa. Terus masak sayur, tumisan dan sebagainya itu udah wajib bisa. Entah cewek entah cowok itu wajib bisa lah gitu kan. Nah pada saat awal-awal itu gue diajakin Mamang sama Upi itu, awalnya itu bukan naik gunung tapi camping. Campingnya ini itu lokasinya beda-beda. Kalau sekarang kan rata-rata tempat campground atau ya bumi perkemahan, bawa kendaraan sampai gitu kan, nggak ada trekkingnya. Kalau dulu itu masih dari tempat parkiran atau ke bumi perkemahannya atau tempat camping, entah itu curug atau bumi perkemahan, itu biasanya jalan kaki. Dan jalan kakinya juga secepat-cepatnya setengah jam, 1 jam, bahkan ada yang 2 jam, 3 jam gitu kan. Walaupun memang nggak terlalu nanjak. Dan pada saat itu pun gue suka bawa bobot atau bawa beban itu ya 20-30 kilo. Dan nggak ada permasalahan sebetulnya kalau di jalur yang seperti itu. Sampai suatu ketika, karena emang nih bocah berdua termasuk gue juga sekarang nih, manusia-manusia laknat ini seringnya kan naik gunung gede. Dan bahkan sekarang pun gue seringnya naik gunung gede gitu kan, karena memang itu salah satu gunung terdekat. Gue tuh disuruh lah buat porter ke gunung gede. Pada saat itu kan memang gue juga Upi atau Mamang ini tuh nggak pernah korupsi cuy, atau bisa dibayar berapa ya dibayar aja segitu. Ada lebihan, ada kurangnya, ada dapat uang tip pasti akan dikasih gitu kan. Gue itu disuruh jadi porter pada saat itu. Nah ketika awal-awal gue jadi porter ke gunung, yaitu pada saat itu tuh jalur Cibodas, gue tuh nggak pernah yang namanya packing. Jadi gue tahu barang apa yang dimasukin kadang-kadang gitu kan. Tapi intinya biasanya tasnya udah tersusun rapi. Jadi ini lo bawa ini lo bawa ini gitu kan. Pada saat itu dapet job yang dimana gue tuh kayak di ospek lah nih sama manusia-manusia 2 laknat ini kan. Sul, Pan, porterin yuk. Nah ayo, nih duitnya. Oke siap, langsung dikasih duit tuh. Dikasih uang jalan gitu kan, dibayar setengahnya lah gitu. Ya udah, gue tuh nggak ada yang namanya kayak biasa. Dan gua ngangkat tas pun sebetulnya normal-normal aja cuy, nggak ada yang berat. Tapi ternyata sampai akhirnya singkat ceritanya, gue ini jalan lah ke Gunung Gede via Cibodas gitu kan. Gue jalan, awal kan kalau kalian yang pernah naik Gunung Gede via Cibodas, sebenarnya itu kan salah satu jalur yang menurut gue lumayan cukup enak. Dan sekarang memang dulu itu nggak separah sekarang, maksudnya konturnya masih sedikit lah batu-batuannya, sampai air panas, sebelum air panas sampai curug lah sampai situ
itu masih batu-batuan, tapi selebihnya itu masih jarang-jarang gitu kan. Di awal-awal itu sampai Telaga Biru itu gue masih enak karena jalurnya nggak terlalu nonjok gimana. Dan entah kenapa ketika lu naik gunung atau muterin di gunung, memang menurut gue pribadi itu beda banget cuy, bener-bener beda. Kalau di camp kan gue tahu gitu, oh treknya paling setengah jam, oh treknya ini. Nah kalau misalkan naik gunung itu dikasih tahu ya 5 jam 6 jam. Dan ketika awal itu dulu itu sistem porter itu sekarang pun masih ada yang pakai ya. Jadi kalau misalkan bawa orang banyak, porter itu biasanya disuruh duluan. Mungkin kalau pesertanya itu trekking jam 6 atau jam 7 atau jam 8. Nah kalau porter itu bisa subuh, bahkan bisa 1 hari sebelumnya gitu kan, ya biar bisa santai-santai gitu. Dan dulu juga nggak terlalu ketat gitu kan, si Maxi juga masih murah, jadi masih enak-enak aja. Nah ketika gua awal-awal itu bawa, dan singkatnya tadi tuh balik lagi ke gua udah sampai di Telaga Biru gitu kan, gua jalan santai. Nah pada saat itu gua 2 porter, gua sama salah 1 orang lagi temen gua gitu kan. Nah saat itu udah jalan dan kita pun udah ya pokoknya jalannya aman kok, nggak ada cabangan dan sebagainya. Oke, gue jalan sampailah gua di sebelum air panas. Sebelum di air panas itu pundak gua udah sakit. Sekarang tas itu banyak mereknya, banyak yang bagus, banyak yang empuk. Dulu memang Luther juga udah ada, tapi masih minim yang pakai karena memang harganya naujubillah gitu kan, mahal. Kalau sekarang ya sebenarnya masih mahal, tapi ya udah banyak bisa beli lah gitulah. Nah sebelum air panas ini gue udah mulai kecapean kan, mana pada saat itu nggak bawa namanya HT atau walkie talking, temen gue juga mungkin udah duluan gitu kan, gue udah bingung aja jalan. Nah sebelum sampai air panas itu gue udah bener capek banget. Gue akhirnya sebelum naik ke air panas itu istirahat, dan itu pertama kali gue nggak tahu jalur sama sekali karena memang pada saat itu pun gue mikirnya jalurnya udah kelihatan banget kan. Gue tuh nyantai lah, istirahat gitu kan. Akhirnya gue kayak ngeleyap setengah jam terus lanjut lagi jalan. Gua pada saat itu ketika udah ngelewatin air panas itu udah nangis cuy, udah merah aja, ya Allah capek banget gitu kan. Nah sekitar sampai air panas itu pokoknya gua tuh sekitaran jam 12-an lah, sebelum jam 12. Dan paling parahnya adalah Upi pada saat itu bagian leader, jadi yang awal itu bagian leader dan ketemu sama gua dari kejauhan. Gue memang nggak tahu kan, jadi gue udah ngangsar ya gini, capek ya, terus tidur, bangun lagi, jalan selangkah lagi, istirahat lagi, bangun selangkah lagi, istirahat lagi, terus gitu aja. Datanglah si Upi, lama banget sih jalan, udah dari subuh juga kayak keong banget, ayo buru gitu kan. Gue tuh udah nggak mengira-kan, iya Pi, tahan dulu Pi, beneran, udah ya buru nih, besar dulu nyampe, barang-barang masih di sini aja. Dan pada saat itu pun ketika ngomelin gue itu peserta tuh masih ada di belakang. Mungkin dia udah dari kejauhan udah ngeliat gue gitu kan. Udah lu duluan dah, kalau enggak tukeran nih. Gak mau, udah jatah lu muterin, ngapain dia bilang gitu kan. Udah lu duluan dah, ntar gue susul. Ya udah ya, cepetan ya. Jalan lagi kan, gak lama ada peserta juga tuh. Kayak jalan lah, mereka jalan. Gue juga coba bangun tuh, dan pundak gue itu udah ngerasa ledeh banget setelah ngelewatin air panas itu kan. Gue juga nggak tahu, yang gue tahu itu adalah patokannya kandang badak, udah, karena kandang badak itu ada tulisannya kandang badak aja gitu kan. Gue jalan lagi dan tetap aja nggak bisa dipaksa cuy, yang namanya fisik gitu kan kalau udah capek. Kayak gue jalan pelan-pelan, bahkan itu sampai kesalip sebelum kandang batu, gue kesalip lagi sama si Mamang itu yang bagian sweeper, udah cuman geleng-geleng kepala doang. Lu tuh gak sih, bukannya buru-buru jalan udah dari duluan juga. Wah agak kuat memang. Bang gantian apa bang? Gak ada, kan udah jatahnya masing-masing. Lu porterin. Udah pokoknya jalan pelan-pelan aja. Udah ya gue duluan, gue peserta nih gak enak, dia bilang gitu kan. Jalan tuh cuy. Sebelum sampai kandang badak, pokoknya belum sampai kandang badak itu gue udah kena maghrib. Hampir mau maghrib lah, sekitar 5:30 atau jam 6. Karena gue bener-bener fisik udah capek banget. Gue tuh udah mau nangis, tapi gue mau ninggalin ini tas, gue bingung. Kalau gue balik lagi udah pasti diomel-omelin, ya namanya junior dan masih keluarga gitu kan, nyari gue udah pasti gampang banget pada saat itu. Dan gue tahu perwatakan dua manusia ini, wah udah parah banget gitu kan. Gue berharap pada saat itu kayak mereka ngejemput gitu kan, tapi temen gue nggak ada ngejemput. Kalau temen gue mungkin udah disuruh buat nggak ngejemput. Gue tuh cuma bisa ngangsar aja.
Dan kata gue, ya Allah ini mana kandang badak ya, kok belum nyampe. Kan setelah air panas itu kan jalur udah lumayan agak capek ya, jalurnya udah mulai nanjak agak parah lah gitu kan. Gue udah kecapean, kagak dijemput-jemput, gue udah istirahat aja. Pada saat itu pun memang gak ada kendala yang namanya gue digangguin setan. Jadi kayak gue udah cuek banget. Ketika gue lagi istirahat di trek itu kan, gue udah kecapean juga. Gue sampai ngelepas tas, dan tas itu gue seret cuy. Bener-bener gue seret terus istirahat lagi. Gue seret lagi, gue istirahat lagi. Bodoh amat tas ini hancur. Tapi tetap aja namanya udah lemas gitu. Mau gimana pun selangkah jalan selangkah berhenti, selangkah jalan selangkah berhenti. Dan feeling gue mau buat gue itu agak jauh sedikit berat, lebih berat lah daripada sebelumnya. Mungkin pada saat itu gue udah kecapean. Sampai akhirnya ketika gue ngeres itu gue ngedengar suara langkah kaki dari arah atas gue. Gue berpikiran, akhirnya ada yang turun juga jemput gue gitu kan. Gue dengerin, kok langkah kakinya ada, tapi kok nggak nyampe gitu kan. Nggak ada cahaya headlamp juga. Gue diem aja. Kagak ada, bodo amat dah. Gue lihat lagi, masih di atas kali. Udah halu remang-remang aja gitu kan, udah bodo amat. Akhirnya gue lanjut lagi, ini pada kemana ya? Itu gue udah keluar air mata cuy, udah nangis, bener-bener nangis gitu. Nangis, gue jalan lagi, dan gue istirahat lagi. Gue nengok ke bawah. Gue nggak sebenarnya pada saat itu kayak, udahlah, gue meluk tas nih. Sekitar 5-10 menitan, itu gue baru sadar. Kayak gue melihat sesuatu udah di sebelah. Apa ya? Gue cek kan, nggak ada, biasa-biasa aja, normal. Gue peluk tas lagi kan. Gue sampai teriak tuh kan, oke, mamang gitu kan. Itu nggak ada yang nyautin sama sekali. Dan di situ pun gue kayak, gue turun apa ya? Bodo amat tuh, gue turun kali. Tapi gue udah mau jalan nih 5 langkah. Kagak deh. Udah gue terusin dah, mungkin sejam lagi kali gitu kan. Gue pakai tuh, gue paksa dan push badan gue. Gue pakai, gue bangun, gue jalan pelan. Dan suara langkah kaki dari atas itu masih ada jalan. Gue senterin, tapi nggak ada perwujudannya. Gue senterin lagi, nggak ada perwujudannya lagi. Dan sampai akhirnya gue istirahat kan. Gue istirahat dulu, dan gue nengok ke belakang lagi. Kali ini gue beneran dan di belakang gue itu ada pocong cuy. Beneran pocong. Astagfirullahaladzim. Gue cuma bisa nunduk, gue mau lari, tenaga gue udah kagak ada. Akhirnya gue cuma bisa meluk tas dan gue nangis. Gue bener-bener nangis, bener-bener. Ya pokoknya bener-bener udah kejar banget lah pada saat itu. Kayak nangisnya itu nangis yang tapi dalam hati cuy kejarnya. Gue pengen maki-maki orang nih yang nyuruh gue kerja di gunung gitu kan. Mereka gue nangis, gue gak berani tengok kanan kiri. Sampai akhirnya ada yang nepok gue. Bangun lu. Ayo bro, terusin. Gue kan bener-bener takut gitu kan. Sampai dijambak rambut gue. Bangun dablek, dia bilang gitu kan. Ternyata yang pada saat itu tuh mamang. Ayo bangun. Gue kira disuruh bangun dan disuruh nerusin itu. Gue tuh tasnya itu bakal dibawain. Ternyata itu tas kagak dibawain sama sekali. Ini tasnya gimana? Ya lu bawa anjir. Udah bawa. Gue bener sama sekali nggak dibawain sampai kandang badak. Dengan kondisi selangkah berhenti. Mama gue tetap ngawal, tapi nggak yang namanya dibawain. Udah lu jangan manja. Udah pokoknya bener-bener digembleng pada saat itu. Walaupun fisik gue udah kecapean kayak gimana. Udah lu anak kampung, nggak mungkin lu lemas kayak gitu kan. Udah kalau capek berhenti dulu, makan dulu, nyemil. Udah ada roti. Wah itu bener-bener kacau banget. Bahkan gue sampai di kandang badak itu sekitaran jam 10 atau jam 11 malam. Dan gue juga nggak terlalu nyeritain tentang pocong kan. Walaupun selewat-selewat gue nyeritain, udahlah pocong dong, ngapain sih lu takut gitu kan. Gue sampai tuh. Dan ketika gue sampai, Upi cuma neprok tangan dan ketawa. Gue diajak ketawa, boro-boro pengen ketawa. Sumpah cuy, kalau nyali gue berani, udah gue injek tuh mukanya pakai sepatu. Bahkan temen gue pun sampai ketawa. Dan dia tuh ketika datang tuh kayak, sorry ya gue agak bisa ngejemput nih. Bukan gue gak mau ngejemput, tapi emang gue agak dibolehin buat ngejemput.
Gue cuman geleng-geleng kepala dan gue sampai tidur atau kayak meremin mata di samping tenda gitu kan. Mereka itu bongkarin tas gue. Dan ketika dibongkar lu tahu dalamnya itu nggak ada otak, anjir, bener-bener nggak ada otak sama sekali. Ada batu hampir setengah pala gua cuy. Jadi sebenarnya bobot gua ini memang sengaja diberatin, dan sebagiannya pun sebetulnya udah di tas Upi sama Mamang. Jadi mereka tuh sebetulnya kayak udah tahu gua nggak bakalan kuat. Di situ pun kayak gua ngeliat kan, anjir, gue udah kagak ada tenaga sama sekali. Tapi Upi itu benar-benar ngakak. Bahkan peserta trip itu sampai nanya, kenapa sih bang? Kagak apa-apa, udah istirahat aja. Upi itu ngedeketin gue. Gimana, naik gunung enak kan? Duitnya juga kencang. Gue boro-boro kayak mau nanya begini, udah kayak kepes aja gitu kan. Gue udah kagak ada tenaga sama sekali. Dan akhirnya gue tiduran di situ kan. Mamang itu ngomongin, bangun lu, tidur di luar, masuk ke dalam, ganti baju biar nggak kena epo. Gue bodo amat. Dan ketika gue masa bodoh itu ditarik dan digotong sama si Upi, sama teman gue digotong. Masuk tuh ke dalam tenda, nih baju lu pokoknya ganti, nih makan biar kenyang. Tapi gue agak makan, emang gue lapar, tapi badan gue udah capek. Gue coba tidur tuh kan. Dan emang di situ tuh nggak ada yang ngebangunin. Dan sampai akhirnya gue tidur, dan karena perut gue kelaparan, sekitaran jam 3-an gue bangun kan. Makanan masih ada di situ ditutupin. Akhirnya gue bangun, gue makan dulu. Yang lain udah pada istirahat, gue makan aja. Tek makan. Dan hampir mau beres makan, kandang batu atau jalur Cibodas, kalian udah paham sendiri, itu terkenal dengan yang namanya pocong dan kuntilanaknya gitu kan. Gue selesai makan, depan gue itu ada kuntilanak lagi jongkok. Gue cuma ngeliat kan, astagfirullahaladzim, bisanya itu jongkok depan gue ya. Gue langsung naruh, kagak minum sama sekali. Gue bodo amat, gue setting, gue tutup. Dan di dalam itu Upi sama Mamang cuma ketawa. Bahkan temen gue pun sampai ketawa, ngeliat apaan lu di depan, tiba-tiba makan udah kelar. Amat, udah gue mau tidur lagi aja dah, bodo amat. Gue langsung nyedek ke tengah dan gue benar-benar tidur pules. Gak dibangunin sama sekali sih, gak nemenin Samit, gak disuruh masak juga. Intinya gue disuruh istirahat full pada saat itu. Dan gue kebangun itu sekitaran jam 10 gue kebangun. Dan ketika kebangun juga masakan, gue udah ditawarin makanan sama si Upi. Dan kondisinya pada saat itu pun Upi itu yang masak, sedangkan temen gue yang warterin awal itu karena memang dia pengen Samit, akhirnya mereka Samit gitu kan sama Mamang. Cuma masak. Dan ketika bangun tuh, halo everybody, selamat pagi gitu kan. Tidurnya nyenyak banget, ngoroknya udah kayak mobil Puso, dia bilang gitu kan. Gue mau bodo amat, mood gue belum dapet cuy buat ngeledek atau nimpalin ledekan dia. Gue diem aja. Upi itu langsung nepuk atau kayak, ya elah begitu doang, masa orang Sukabumi kalah sih fisiknya. Gue bilang gue gituin kan. Tadi makan nih, makan enak nih, makan ayam nih, bilang gue. Ya walaupun kesel gitu kan, namanya ada makanan, lapar juga, gue makan lagi. Upi langsung nyenggol, ketemu apaan lu semalam? Gue denger ngeliat pocong, liat kunti ini ya. Ngacut lah, gue bilang gitu kan. Tenang, kalau lu naik gunung sama yang kayak begitu udah pasti biasa. Ntar gue terbiasa gitu kan. Karena memang kejadian pada saat itu nggak terlalu parah, jadi bukan dalam artian nanganin yang orang kayak gini kayak gitu, nggak. Jadi kayak cuma ditambakin, terus gue buru-buru langsung safety dan langsung ngumpat gitu kan. Dan karena memang bawaannya udah capek juga sebelumnya ketika gue ngeliat pocong, jadi kayak udah nggak peduli banget lah pada saat itu. Sampai akhirnya coy, mereka itu udah turun dan gue pulang. Dan ketika turun ke base camp itu, gue dibawa, beban itu nggak terlalu berat kayak sebelumnya. Dan gue pun bilang, gue nggak mau, pokoknya di belakang, pokoknya gue pengen buru-buru nyampe di base camp, gue pengen istirahat, gue pengen tidur lagi. Ya udah tuh dibolehin. Akhirnya gue jalan duluan, dan memang beban juga dibagi-bagi sama mereka bertiga. Gue turun duluan tuh, bodo amat, dah gue tinggalin. Sampai lah gue di base camp, gue istirahat. Dan ketika di base camp gue bener-bener diledekin. Minggu besok kita naik lagi. Gue gak mau, gue angkat tangan, gue gak kuat. Gue bilang pimpinan, enggak, pokoknya lu harus naik. Gue gak mau. Dan kejadian itu terus berulang sekitaran sampai 4 atau 5 kali.
Walaupun ya setelah 4-5 kali itu belum terbiasa juga cuy. Gue masih ngap-ngapan, cuman gak sengap ketika di pertama. Dan gue benar-benar abis disiksa sama mereka berdua tuh. Udah dibawa beban yang berat lah, beginilah, begitulah. Dan memang ketika di awal juga gue selalu ngeliat yang namanya kalau pendampakan gitu ya. Tapi memang belum yang terlalu barbar, karena masih di lingkungan atau circlean ya diawasin sama kedua orang ini gitu, yang belum dilepas atau percaya banget sama gue pada saat itu. Dan memang ketika pendakian pada saat itu pun gak ada yang melakukan hal yang aneh-aneh. Dan Uvi pun selalu bilang, Mamang pun selalu bilang kayak, ya nggak apa-apa lah kalau lu ditampakin sama pocong, kuntilanak, genderuwo, ya mungkin rumahnya di situ dan sebagainya. Ya pada saat itu pun gue udah hal yang biasa aja toh, ketika gue di kampung atau di rumah gue pun kalau ngelihat doang ya nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan sampai yang namanya nyerang fisik atau neror yang berlebihan kayak gue yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah kalau udah itu gue angkat tangan, karena gue sendiri pun nggak paham dan nggak ngerti cara nanganinnya. Dan itu tuh bener-bener penyiksaan banget. Gue pun sebenarnya pengen nurunin ini ke salah satu keluarga gue atau saudara gue gitu kan. Upi juga udah bilang, no suruh lo buat naik gunung. Tapi ya mau gimana ya cuy ya, didikan kita kan beda gitu kan. Anak Gen Z sekarang mana mau disuruh bawa berat. Ada kemarin satu saudara gua paling naik sekitar 5 gunung, tiba-tiba udah nyerah karena duitnya nggak ada. Ya lu mau kerja tiba-tiba blok langsung gede, kerja di kantoran juga nggak bakalan ada kan, pasti plus. Yang penting lo harus dapetin ilmunya dulu. Dan gue bingung nih mau nyari siapa lagi buat nerusin. Ya kalau nggak ada ya paling teman-teman yang bisa gue percaya aja gitu kan, karena barang gue juga banyak gitu. Dan nanti ya kalau memang ada satu yang bisa gue percaya, ya barang-barang kan buat dia juga gitu kan, nggak terlalu modal yang berlebihan atau banyak-banyak juga. Karena ketika gue dulu pun ya sebagian modal itu dari warisan lah. Dan sampai sekarang pun ya kalau ada yang nerusin lagi ya warisan. Dan itulah awal mula kenapa gue naik gunung cuy. Dan kalau lu bilang kapan gua awal naik gunung, ya gua dari kecil udah naik gunung. Dan bahkan ketika di kandungan juga gua udah naik gunung. Emak gua udah naik turun bukit. Dulu orang zaman dulu tuh naik bukit itu udah hal yang biasa dalam kondisi hamil 1 atau 2 bulanan ya. Kalau sekarang kan udah nggak boleh, tapi dulu itu udah ya biasa aja. Makanya begini nih, anak-anak zaman dulu tuh anak-anaknya kayak egois, tambeng, keras kepala gitu kan. Intinya tahan banting banget lah. Dan memang nih cerita ini pun gua nggak terlalu nyeritain yang serem-seremnya lah, nantilah yang versi serem-seremnya gitu kan. Walaupun bisa aja sih kalau yang sekarang gua panjangin atau maksudnya gua ceritain sedetail mungkin, tapi ini gua menjawab pertanyaan kalian aja karena gua bosen banget. Dan jangan sampai nanti nextnya ada yang nanya lagi, bang lu awal naik gunung gimana, ceritain pengalaman lu. Kalau pengalaman gue itu bener-bener semua udah gue keluarin cuy. Ada yang di konten orang, ada yang di konten gue gitu kan. Intinya udah gue keluarin ya, walaupun ada beberapa, tapi kan menurut gue pribadi itu nggak terlalu serem. Dan ya nantilah kita spillnya tipis-tipis aja, pelan-pelan aja gitu kan. Toh masih cerita, ada cerita jaya, dan nextnya pun masih banyak cerita gitu kan. Ya belajar yang bisa gue ambil di sini tuh, dan gue ngasih saran ke kalian, jangan lu contoh ya. Karena pendakian gue zaman dulu itu selain kalau bawa trip, ya gue sering naik jalur ilegal ke tempat-tempat yang sesat, tapi didampingi dengan orang-orang yang memang berkemampuan dan punya ilmu pengetahuan tentang seputaran gunung atau tentang pendakian. Tapi buat kalian jangan pernah nyoba, apalagi kalian dengan teman-teman yang tanpa pengetahuan sama sekali gitu. Jadi janganlah, pendaki zaman dulu yang positifnya aja yang kalian ambil, tapi yang negatifnya kalian buang-buang jauh aja. Semakin kesini kan alat-alat semakin bagus, terus semakin canggih juga, ada GPS dan sebagainya. Jadi kalian nggak harus yang kayak pendaki-pendaki zaman dulu. Dan gue pun tidak merasa pendaki zaman dulu, tapi ya pendakian gue di bawah 2015an lumayan masih dapat era naik gunung, megat mobil itu masih dapat cuy. Tapi kalau sekarang kan udah transportasi, udah banyak open trip dan sebagainya, udah lebih memudahkan lah. Yang pada intinya yang positifnya kalian ambil, yang negatifnya kalian buang. Dan mungkin basa-basinya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.